Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Arif, NIM 212101030039. Di sini saya akan menjelaskan tentang pohon keputusan. Topik yang akan saya ambil pada pohon keputusan ini yaitu tentang bisnis esteller milenial. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bisnis esteller milenial ini, yaitu adalah bisnis minuman yang menjual esteller dengan berbagai topping. Esteller topping keju itu merupakan produk yang paling laris di antara topping yang lain. Untuk penjualan esteller topping keju ini itu bisa mencapai sekitar 35% dari keseluruhan topping yang lain. Nah, namun pada akhirnya penjualan esteller topping keju ini turun tajam dan hanya menguasai 10% saja dari keseluruhan topping yang ada. Kemudian, berdasarkan kondisi tersebut, si penjual ini hendak melakukan kajian terhadap bisnis esteller milenialnya, yaitu yang pertama, untuk poin yang A, yaitu mengembangkan produk baru, atau yang B, meneruskan usaha seperti biasa, atau yang C, menghentikan produksi, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas terkait pohon keputusan. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang bisnis esteller milenial. Kemudian untuk poin yang pertama yaitu pengembangan. Nah, jika hasil pengembangan positif dan produk baru kemudian dipasarkan, maka perusahaan akan dihadapkan pada dua kemungkinan, yaitu jika tingkat penjualan tinggi, perusahaan akan memperoleh keuntungan 10 juta. Nah, tetapi jika tingkat penjualan rendah, perusahaan akan rugi 2 juta. Bila hasil pengembangan positif tetapi perusahaan memutuskan untuk tidak memasarkan produk baru, maka perusahaan rugi sebesar 2 juta, yang merupakan biaya untuk proyek pengembangan. Nah, jika perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan proyek terkait pengembangan, melainkan memasarkan produk lama, maka diharapkan akan menghasilkan 8 juta jika hasil penjualan tinggi. Nah, tetapi jika penjualan rendah, perusahaan akan rugi sekitar 3 juta jika perusahaan memutuskan untuk tetap memasarkan produk lama. Nah, setelah mengetahui bahwa hasil proyek pengembangan negatif, maka akan diperoleh adalah hasil pada poin 2 yang dikurangi dengan biaya penelitian. Tetapi bila perusahaan menghentikan produksi, maka kerugian yang diderita adalah 2 juta. Dan ini adalah merupakan biaya proyek pengembangan. Mungkin untuk kesimpulannya, yaitu baiknya perusahaan itu tetap melakukan proyek pengembangan. Kenapa? Karena memberikan nilai value yang tinggi sehingga produk baru itu bisa menghasilkan laba yang lebih untuk perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait bisnis esteller milenial ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.